Selamat pagi anak-anak. Oke. Gimana nih kabarnya nih? Sehat ya. Oke. Ketua kelas kepada Diki boleh dicek temennya apakah ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh Diki untuk mimpin doa? Oke, terima kasih Diki. Nah, jadi pada pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan mengajarkan materi mengenai kekongruenan. Nah, jadi teman-teman siswa-siswa di sini itu pasti belum tahu kan apa sih maksud dari kekongruenan itu. Nah, jadi di sini untuk mengawali pembelajaran, Bapak punya sebuah video untuk menampilkan mengenai kekongruenan itu. Nah, pada materi sebelumnya nih, kalian kan udah belajar mengenai bangun datar kan? Udah belajar mengenai bangun datar. Jadi bangun datar itu kan ada bangun kubus, ada bangun persegi, ada persegi panjang tuh. Nah, kalau misalkan nih Bapak punya bangun datar persegi yang ya bisa dikatakan ukurannya 5 kali 5. Terus satu lagi perseginya itu ukurannya 6 kali 6. Tuh dua bangun itu sama-sama persegi kan? Nah, ukurannya beda atau sama? Berbeda kan? Nah, untuk menyebut bahwasannya persegi ini sama persegi ini itu sama ataupun berbeda, kita perlu mempelajari kekongruenannya dulu. Nah, untuk lebih lanjut, Bapak akan muter videonya. Nah, oke. Jadi tadi itu video singkat mengenai apa itu kekongruenan. Nah, kira-kira nih dari anak-anak semua, apakah dia bisa menyebutkan dari gambar A sampai gambar E mana gambar ini yang mereka tuh punya ukuran yang sama? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Diki? Gambar C, Pak. Terus ini sebut semua ya? Oke, gambar D dan gambar E. Kalau menurut saya sih cuma 3. Nah, gambar C sama gambar D. Nah, itu yang disebutin sama Diki. Ya? E juga C sama E juga. Nah, kira-kira apa sih yang membuat gambar C, D itu sama? Ada yang bisa nyebutin alasannya selain Diki? Oke, Putka, boleh. Ukuran sama bentuknya itu sama. Oke, terima kasih Putri Akika. Nah, jadi siswa-siswa semua lihat di sini, C, gambar D sama gambar E, mereka punya bentuk yang sama kan? Bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Makanya di gambar C, D sama E itu bisa kongruen bentuknya. Oke, kita kasih aplaus buat Diki dan juga Putka. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan sebuah LKPD dari yang sudah Bapak sebutkan tadi. Bapak harap kalian semua itu bisa untuk mengidentifikasi atau bisa melihatlah gambar ini kongruen. Oh, gambar ini kongruen. Nah, dari gambar yang kongruen sama yang enggak kongruen itu, Bapak harap kalian semua juga bisa nyebut ini. Apa sih syarat dari bangun ini ataupun barang itu dia kongruen kayak gitu. Jadi itu akan kita gali melalui LKPD ini. Ini ada Bapak bagi 2 kelompok, Diki, Farid dan juga Nadia 1 kelompok. Lalu untuk kelompok yang kedua Putri Akika, Artika, Dea dan juga Bagas. Boleh silakan ditulis nama kelompok, kelas dan juga nomor absen, lalu langsung dikerjakan aktivitas 1 dan aktivitas keduanya. Apakah ada yang kesulitan buat pengerjaannya? Belum ya? Gimana? Apakah kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke. Kelompok 2 sudah selesai?
Udah. Oke, kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1? Sudah ya? Oke, sudah selesai. Baik, karena sudah selesai, Bapak harap kalian udah mempersiapkan nih jawaban untuk menjawab secara bersama-sama di sini. Jadi di sini ada sebuah permasalahan yang dihadapi oleh Budi. Jadi Budi, singkatnya Budi di sini lagi di hotel, terus dia melihat ada 2 mobil nih. Mobil yang satu sama mobil yang kedua. Nah, dari hasil diskusi kalian, boleh dong satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok buat menyebutkan apa jawaban dari nomor 1 ini. Oke, dari Nadia boleh? Kalau jawaban dari soal 1 itu kan dari 2 pasang gambar di atas, menurut kalian mobil manakah yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama? Berikan alasan mengapa tidak memilih gambar lainnya. Kalau dari kelompok kami itu mobil 1, Bapak. Karena ukuran mobil pada gambar 2 itu berbeda, sedangkan pada gambar 1 itu sama. Oke, itu jawaban kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama ya? Oke, kita kasih hapus dulu buat Nadia dan kelompok 1. Oke, selanjutnya nih. Tadi kan kalian udah bisa mengidentifikasi mobil mana yang berbeda. Sekarang ada satu permasalahan lagi nih. Nah, di sini ada gambar 3 itu ada kursi, ukuran dan warnanya berbeda. Terus gambar 4 itu ada 2 kursi, ukurannya berbeda dan warnanya sama. Saya kira nih dari yang soal nomor 2 ini, apakah ada yang bisa jawab? Dari kelompok 2 mungkin. Boleh? Oke, Dea, silakan. Kalau menurut kelompok kami itu kan gambar A itu disebut kongruen. Jadi kongruen itu bendanya itu mempunyai ukuran dan besarnya itu sama terhadap benda yang lainnya. Contohnya itu pada gambar A. Oke, terima kasih Dea. Untuk kelompok 1, apakah jawabannya sama atau berbeda? Oh, sama ya. Oke, kita kasih aplaus buat Dea dan teman-teman sekelompoknya. Lanjut lagi untuk 3 nih. Nah, ini terakhir nih. Kalian tadi udah bisa memilih mana gambar yang kongruen. Sekarang ini ada gambar yang bangun datar dan dia lukisan. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Oke, silakan Atika. Jadi untuk menurut kelompok kami itu ini merupakan ukurannya itu karena ukuran atau panjang sisinya itu tidak sama, Pak. Jadi tidak bisa dikatakan dengan kongruen. Panjang sisinya itu tidak sama terhadap lukisan di sebelahnya. Jadi ukuran dan panjangnya itu tidak sama, Pak. Ya, terima kasih Kartika dan kelompok 2. Kita kasih hapus dulu ya teman-teman. Dari hasil jawabannya itu benar. Jadi walaupun gambarnya itu sama, tapi kalau ukurannya berbeda, dia tidak bisa dikatakan kongruen. Nah, oke, dari nomor 4 nih, tadi kelompok 2 sudah menjawab. Mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa nggak menjawab soal nomor 4? Farid, silakan. Nah, jadi menurut kelompok 1 itu kongruen merupakan bangun yang mempunyai ukuran seperti panjang, sisi yang bersesuaian itu sama panjang atau sama besar, Bapak. Itu, Bapak. Terima kasih kepada Farid dan teman-teman sekelompoknya. Kita kasih aplaus sekali lagi teman-teman. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5. Apakah ada yang bisa ngerjain? Oke, boleh Diki. Oke, teman-teman, jadi kalau menurut kelompok 1, kelompok kami tuh yang ini tuh sama yang ini. Terus yang kedua ini sama dengan yang atas ini. Terus yang ketiga ini sejajar ini sama. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Diki. Dari kelompok 2, adakah yang berbeda jawabannya? Sama ya. Oke, kasih halo Diki dan teman sekelompoknya. Oke, kita sudah mengetahui ya, teman-teman, apa maksud dari kongruen melalui dari ukurannya. Sekarang nih, kita langsung masuk ke permasalahan yang sebenarnya, yaitu pakai bangun datar. Nah, di sini ada 2 bangun datar trapesium, ya kan? Dan di situ disuruh untuk cari sisi-sisinya. Apakah ada yang bisa jawab AB ini berapa,
BC, CD, dan AD, dan juga KN. Untuk soal nomor 1, mungkin Artika ya, tadi udah kelompok 1. Untuk panjang sisi AB itu sama dengan 8, kemudian untuk BC-nya itu sama dengan 6, dan CD-nya itu sama dengan 7, dan AD-nya itu sama dengan 5, Pak. Kemudian untuk trapesium yang keduanya itu KL-nya sama dengan 5, LM-nya sama dengan 7, kemudian sisi MN-nya sama dengan 6, dan KN-nya sama dengan 8. Oke, terima kasih Artika dari kelompok 2. Dari kelompok 1, apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama ya. Oke, kita kasih A+ buat kelompok 2 dari Artika yang sudah menjawab. Nah, soal nomor 2, tadi ada yang angkat tangan Nadia. Boleh bisa dijawab Nadia? Iya, sudut K-nya berapa di sini? Sudut K-nya 70 karena sudut B 70 derajat. Ya, betul. Nah, jadi itu ya teman-teman dari jawaban soal nomor 2. Lanjut kita ke soal nomor 3. Tadi kan udah disebutin tuh sisi-sisi apa sudut-sudutnya juga panjang dari masing-masing sudut dan juga sisi pada trapesium tadi. Kita lanjut ke soal nomor 3 dari kelompok 2, mungkin yang bisa menjawab. Oke, silakan Putri Akika. Ya, disebutin aja. Untuk AB itu bersesuaian dengan sisi KN dengan panjang 8, BC itu bersesuaian dengan sisi KL dengan panjang 6, CB LK itu bersesuaian dengan CB dengan panjang 6, KN bersesuaian dengan AB yang panjangnya adalah 8. Oke, terima kasih Putri Akika atas jawabannya dari kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada tambahan? Sama semua ya? Oke, kita kasih A+ lagi buat Putri Akika. Untuk soal nomor 4 nih, lagi-lagi mengenai sudut. Ini sama ya, seperti soal nomor 2, tapi kita akan mengetahui perbandingan mana sudut yang sama. Tadi sudah kelompok 2, kelompok 1, ada yang mau menjawab soal nomor 4? Silakan, Farid. Nah, ini untuk sudut A bersesuaian dengan sudut N, besarnya itu 90 derajat. Terus sudut C bersesuaian dengan sudut L, itu besarnya 120. Terus sudut B dengan sudut K, itu 70. Terus sudut D dengan sudut M, itu 90, Bapak. Oke, terima kasih Farid atas jawabannya. Dari kelompok 2, ada yang berbeda atau ada tambahan? Sama ya? Oke, kita kasih hapus buat Farid sekali lagi. Nah, dari jawaban yang sudah disebutkan oleh anak sekalian, dari soal yang trapesium sampai soal yang mobil tadi, ada lukisan. Nah, sekarang boleh nih Bapak minta kalian sebutin kesimpulan dari apa yang kita pelajarin tadi. Apakah ini bisa menjawab? Oke, silakan Nadia. Kalau dari kami itu kesimpulannya yang pertama itu sudut yang bersesuaian itu sama besar, kemudian yang kedua itu sisi yang bersesuaian itu sama panjang Bapak. Terima kasih Nadia. Dari kelompok 2 ada yang sama jawabannya, ada yang mau tahu menambahkan? Sama ya. Oke, terima kasih Nadia. Kita kasih aplaus buat kita semua. Jadi itulah anak-anak sekalian pelajaran kita pada hari ini. Dari sini kalian bisa memahami mengenai apa sih maksud dari kekongruenan, ya kan? Tadi syaratnya kan ada 2. Yang pertama ukurannya sama, sudutnya sama besar, terus panjang sisinya sama panjang. Nah, jadi tercapailah sudut ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kita bisa mengidentifikasi mana yang kongruen, mana yang tidak, dan syarat-syaratnya. Oke. Untuk PR tugas di rumah, untuk tugas di rumah silakan buka buku matematika halaman 130 dan kerjakan soal 1 sampai 20. Nanti minggu depan kita kumpulkan ya. Oke, Bapak akhiri, selamat pagi. Iya, Pak.